Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Khalil Mirza Hamza dengan NPM 45252100094. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah algoritma dan struktur data pada kelas B. Nah, pada tugas besar kali ini saya mendapatkan topik itu yaitu SI penjualan toko sembako. Jadi, pada penjualan toko sembako ini, saya itu tidak menggunakan inputan. Nah, dengan nomor topik itu 33. Lalu, untuk materinya sendiri, saya mendapatkan 6 materi. Yang dimana materi pertama itu ada struktur, yang kedua ada pointer, yang ketiga ada SDL, yaitu stack menggunakan array, lalu ada bubble sort secara ascending, lalu ada yang kelima adalah B-tree search, lalu yang keenam itu adalah binary tree penelusuran in order. Oke, langsung saja, di library-nya sendiri saya menggunakan 3 library, yaitu library stream ini sendiri digunakan tuh agar program dapat melaksanakan proses input dan output menggunakan scene dan juga cout. Lalu pada library yang string sendiri saya gunakan tuh untuk menyimpan data berupa teks seperti nama barang, nama pelanggan, dan nama alamat. Lalu pada library IOManip sendiri saya gunakan tuh untuk mengatur supaya itu tampilan outputnya tuh menggunakan fungsi setW. Nah, sehingga tuh tabel yang ditampilkan itu menjadi rapi dan setiap kolom memiliki lebar yang sama. Nah, lalu di sini ada define area max key 10 digunakan untuk membuat sebuah konstanta bernilai 10 yang menjadi batas maksimum jumlah key pada satu node B-tree. Dengan cara ini, jika jumlah key ingin diubah, kita tuh cukup mengganti angka 10 pada satu tempat saja. Nah, lalu di sini ada struktur atau struknya sendiri. Nah, pada struk sendiri, saya menggunakan 3 struk. Maksudnya 4 struk. Nah, struk ini tuh untuk menyimpan sebuah informasi seperti area code untuk digunakan sebagai kode unik barang, lalu area nama itu untuk menyimpan nama barang, lalu area stok itu untuk menyimpan jumlah stok barang, lalu harga menyimpan. Nah, di sini tuh walaupun terpisah itu setiap barang, walaupun 4 variabel ini terpisah, untuk setiap barang tuh karena semua sudah digabung menjadi satu struk. Nah, struk lain itu ada area pembelian, pelanggan, juga ada area nota. Nah, di area pembelian itu untuk menyimpan data berupa data transaksinya seperti nanti itu di pembelian itu akan menyimpan dari nama, jumlah, harga, dan juga subtotal. Nah, sedangkan di struk area pelanggan ini itu akan menyimpan berupa ID, nama, JK, dan juga nomor telepon dan nama. Fungsinya itu untuk menyimpan identitas pelanggannya. Nah, lalu ada struk area nota. Nah, ada struk area nota ini untuk menyimpan semua informasi nota yang sudah dibeli. Lalu ada stack menggunakan array. Nah, yang pertama ini ada struk, area stack, area pembelian, area data dengan nilai data 10 dan in area top. Nah, fungsinya itu memiliki dua bagian. Area data pada data 10 ini adalah array agar menyimpan data tuh menyimpan maksimal tuh cuma 10 transaksi pembelian. Nah, kalau area topnya ini digunakan tuh untuk menunjukkan posisi data paling atas pada stack. Misalnya, top sama dengan nilai 1 itu min 1 itu jadi data itu masih kosong. Nah, kalau mau ditambahkan data itu berarti top harus nilai itu di atas min 1 atau berarti 0. Berarti data pertama pada data itu pada indeks 0. Nah, lalu di sini tuh ada fungsi push-nya nih. Void area push, area stack, not area s, area pembelian, dan area beli. Nah, fungsinya tuh digunakan tuh untuk menambahkan data ke dalam stack. Nah, pada bagian if area s lebih dari area top kurang dari 9, nah digunakan itu untuk mengecek apakah stack itu masih memiliki ruang kosong, karena ukuran area itu cuma ada 10, maka indeks terakhirnya itu ada di 9. Jika masih kosong, maka area S lebih dari area top plus itu akan menaikkan posisinya ke top. Misalnya top sama dengan min 1 menjadi top sama dengan 0. Kemudian data itu bakal disimpan. Data itu disimpan di area S lebih dari area S ke area data. Dalam area data itu berupa area S ke area top lalu sama dengan area beli. Artinya data pembelian dimasukin ke posisi top yang baru. Sedangkan else ini akan dijalankan misalnya nih stacknya penuh. Nah, program itu akan menampilkan stack penuh. Lalu di sini ada fungsi menampilkan stacknya pada for in area i sama dengan area s ke area top. Lalu area i kurang lebih dari 0, lalu ada area i dikurang 0. Nah, jadi perulangan tuh dimulai data dari paling atas. Misalnya top sama dengan 3, maka indeks yang akan ditampilkan itu 3, 2, 1, terus 0. Hal ini tuh sesuai dengan konsep LIFO atau last in first out, data perulangan cepat. Nah, lalu di setwe ini tuh digunakan supaya tuh tampilan kolom itu memiliki lebar yang sama sehingga tuh tabel itu lebih rapi. Jadi seperti yang tadi saya bilang di IOManip itu jadi supaya tampilan tabel itu jadi lebih rapi dan lebih enak dilihat gitu. Nah, lalu di sini tuh ada bubble search secara ascending.
Nah, yang pertama tuh ada void tukar barang, area tukar barang dan area A, area barang dan area B. Nah, fungsi itu digunakan tuh untuk menukar dua data barang. Yang pertama tuh ada area barang, area temp sama dengan area A. Nah, ini tuh supaya menyimpan data pertamanya. Kemudian di area A sama dengan area B itu mengganti data pertama menjadikan data kedua. Lalu di area B sama dengan area temp itu mengembalikan data pertama ke posisi kedua. Nah, di bubble source-nya ini di for in area I sama dengan 0, area I kurang dari area N dikurang 1, area I plus itu perulangan luar digunakan untuk menentukan berapa kali sih proses pengulangan dilakukan. Jika jumlah datanya ada 7, artinya bubble source itu akan melakukan beberapa putaran sampai semua data itu benar-benar terurut. Nah, kemudian ada di for area J sama dengan 0, area J kurang dari area N dikurang area I sama kurang 1, dan area J itu plus perulangan kedua itu digunakan untuk membandingkan dua data yang bersebelahan. Misalnya data 0 dengan data I, data 1 dengan data 2, data 2 dengan data 3, nah dan seterusnya. Lalu if area R dalam datanya itu ada area J, area harga lebih dari area R, area J tambah 1 dan area harga. Nah, program itu akan memberikan harganya nih. Jika harga kiri lebih besar, misalkan 15.000 lebih besar dari 12.000, maka di area tukar barang ini itu akan dipanggil sehingga posisi kedua barang ditukar. Proses ini tuh dilakukan terus menerus sampai sudah terurut dari yang termurah sampai dengan yang termahal. Lalu di sini ada bit research-nya. Nah, bit research sendiri itu akan membuat node yang dimana area B3 node area B3 BT node itu fungsi itu akan membuat node baru. Nah, di new area B3 node ini sendiri, di area B3 node ini sendiri fungsinya itu untuk program memesan tuh memori baru. Kemudian area node ke area N sama dengan 0 itu artinya belum memiliki key. Nah, lalu ada di maksudnya itu ada di mana tadi terakhir ada di mana ya? Nah, langsung masuk ke area while area I kurang dari area R dan ke area N dan area K, area R itu perulangannya itu mencari posisi key. Jika key dicari lebih besar, maka indeks akan terus bertambah. Misalnya 473, 473, 481, 483, 487 itu akan mencari 487. Maka indeks yang berikut itu 473, 481, 483, 483 ketemu. Kemudian if return area R itu jika di key ditemukan, fungsi langsung mengembalikan alamat node. Jika belum ketemu, artinya di if area R return null itu artinya pencarian berarti karena node tersebut sudah di daun. Lalu masuk ke binary tree-nya, yaitu membuat truth pada area bit tree, membuat node pertama. Nilai left sama dengan 0 dan right sama dengan 0 itu menandakan bahwa root belum memiliki anak. Nah, menambahkan anak itu ada di pada fungsi area tambah kirinya ini. Nah, program itu akan mengecek di if area R ke area left. Nah, jika anak kiri belum ada, maka dibuat nomor baru. Begitu juga di area tambah kanannya ini untuk yang kanannya. Nah, lalu ada di if area R. Ini tuh mengecek apakah node masih ada. Kemudian di area in order sendiri itu akan mengunjungi seluruh subtree kiri. Lalu di cout area R, area right itu akan mengunjungi subtree kanan. Urutannya selalu kiri root kanan. Karena menggunakan recursive, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri sampai seluruh kode selesai ditampilkan. Lalu ada fungsi lalu ada di notanya. Nanti setelah dilakukan lalu di valid area simpan nota. Nah, nanti itu setelah melakukan pembelian dan lain sebagainya itu nanti akan disimpan di nota. Nah, notanya sendiri itu akan menampilkan nomor nota, nomor pelanggan, nomor barang, nama barang, jumlah, harga. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di setway ini itu akan menampilkan dari hasil notanya ini menjadi lebih rapih tabelnya. Lalu di sini juga akan menampilkan data pelanggannya seperti ID pelanggannya, nama pelanggannya, gender, nomor telepon dan juga alamat. Lalu di in main-nya sendiri fungsinya itu
Yang pertama, pada fungsi main, program itu dengan membuat objek pelanggan, nota daftar barang, dan daftar pembelian yang nantinya digunakan selama proses transaksi. Setelah itu dibuat objek stack dan nilai top, dianalisasi menjadi min 1 yang menandakan bahwa stak masih kosong. Selanjutnya, terdapat perulangan. Nah, perulangan di for in area sama dengan 0, area I kurang dari 4, area I plus, area push dan area S, area daftar beli dan area I. Perulangan itu digunakan untuk memasukkan seluruh data pembelian ke dalam stak. Karena terdapat 4 data pembelian, maka fungsi area push banyak 4 kali masing-masing itu untuk memasukkan data tepung, data beras, telur, dan juga kecap ke dalam stak. Setelah data pembelian tersimpan, program itu akan memanggil area tampil data pelanggan. Area tampil pelanggan. Nah, setelah data pembelian tersimpan, program memanggil area tampil pelanggan untuk menampilkan identitas pelanggan, kemudian menggunakan perulangan for area I sama dengan 0, area I kurang dari area N, area I plus. Untuk menampilkan seluruh barang satu persatu. Setiap iterasi menampilkan satu baris data yang berisi kode, nama barang, stok, dan harga. Nah, ada di area bubble sort secara ascending ini. Jadi, untuk menampilkan seluruh data barang satu persatu, setiap iterasi menampilkan satu baris data yang berisi kode, nama barang, stok, dan harga. Nah, untuk menampilkan daftar barang berdasarkan harga secara ascending, setelah data berhasil diurutkan, program itu akan membuat B-tree menggunakan area buat BT node. Nah, memasukkan sudah kode barang ke dalam B-tree menggunakan perulangan for area I sama dengan 0, area I kurang dari N, area I plus, area BT sisip. Nah, perulangan ini memasukkan semua kode barang dimasukkan dalam B-tree sehingga nanti itu dapat dicari dengan cepat. Kemudian, program itu akan memanggil fungsi area tampil barang ditemukan. Nah, beberapa kali untuk mencari kode barang yang telah ditentukan. Jika kode ditemukan, informasi barang langsung ditampilkan. Setelah proses pencarian selesai, program akan memanggil area simpan nota untuk mencetak nota pembeliannya. Berdasarkan data yang tersimpan pada stack terakhir, program membangun binary menggunakan area buat tree, area tambah kiri, dan juga area tambah kanan. Nah, lalu menjalankan area in order untuk menampilkan nama barang sesuai urutan traversal in order kiri, root, terus lalu ke kanan sebelum program diakhiri dengan return 0. Nah, lalu saya akan menampilkan dari output hasil programnya ini. Nah, ini merupakan tampilan dari outputnya sendiri. Nah, di outputnya yang pertama itu ada berupa data pelanggannya. Nah, ini yang tadi saya disebutkan, ada ID pelanggan, yang dimana ID pelanggan itu merupakan 452, 521, 0094. Lalu ada nama pelanggan, Muhammad Arya Khalim Zamza, gendernya itu L, nomor telepon itu 08134578, lalu ada memunculkan alamatnya, Jalan Raya Parung, KM 26, Gang Puluh, Kabupaten Bogor. Ini kenapa bisa langsung dimunculkan seperti ini? Dikarenakan saya tidak menggunakan inputan. Jadi langsung memunculkan semuanya berupa tidak menggunakan. Jadi saya membuatkan tabel-tabel itu ada di codingannya. Nah, lalu ada selamat datang di toko Halil. Jadi nanti tuh akan memunculkan nih dari nama-nama barang, stoknya, dan juga harganya. Nah, terdapat juga ada kode dari masing-masing barang ini untuk dicari menggunakan bit research-nya. Nah, lalu dari harga-harganya ini saya juga membuat bubble sort secara ascending itu untuk menampilkan mana sih barang yang paling mahal dan juga barang yang termurah. Nah, karena ascending itu berurutannya dari barang murah lalu ke barang termahal, barang termurah itu ada di minyak dengan harga 10.000, beras di 10.500, terigu di 11.000, kecap 12.000, tepung 15.000, telur 16.000, dan terakhir itu di Indomie dengan harga 20.000, yang dimana berarti Indomie itu barang termahal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bit research itu fungsinya itu untuk mencari nama-nama barangnya. Nah, kita tuh mencari menggunakan kodenya. Nah, kodenya itu 473. Nah, kodenya ini misalkan 473 akan menampilkan nama tepung. Stoknya itu ada 98, harganya itu ada di 15.000. Lalu, untuk kode 491 sendiri, ini tuh fungsinya untuk nama dari barang terigu. Stoknya itu ada 97 dan harga itu ada di 11.000. Lalu, ada kodenya itu 487 itu untuk kode barang beras. Stoknya itu masih ada 94, harganya sendiri ada di 10.500. Nah, ini tuh merupakan bentuk tampilan dari stoknya. Nah, lalu ada nota pembelian. Nah, nota pembelian ini tuh tadi hasil dari pembelian yang kita beli nih. Itu tuh akan disimpan di nota yang dimana akan menampilkan barang-barang yang kita beli. Mulai dari di sini terdapat 4 barang yang dibeli. Itu ada kecap, telur, beras, dan juga tepung. Nah, di sini untuk kecap sendiri itu berjumlah satu barang dengan harga 12.000, maka hasil total itu ada 12.000. Lalu di kedua itu ada telur. Nah,
telur itu jumlahnya 3, harga satuan itu 16.000. Dikarenakan dia beli 3, maka hasil akhirnya tuh ada di harganya tuh 52.000. Nah, untuk beras sendiri dia membeli dengan jumlah 1, harga per satuan itu 12.000, maka hasil subtotal itu 12.000. Nah, untuk tepung sendiri jumlah itu ada 2 dan harga satuan itu 15.000 dan dikalikan 2 itu akhirnya jadi 30.000. Maka total barang yang dia beli itu ada 106.000. Nah, untuk penulisan binary order barangnya sendiri itu berurutan, mulai itu dari kiri itu kerut lalu ke kanan. Jadi dari kiri ke atas lalu ke bawah lagi, lalu ke atas paling atas lagi, lalu ke kiri, ke atas dan warna. Untuk urutan itu ada tepung, lalu ke beras, lalu ke kecap, lalu ke indomie, lalu ke terigu dan minyak ke telur. Itu untuk merupakan penjelasan dari output saya. Nah, lalu saya juga akan menampilkan output menampilkan dari Pseudocode dan juga bahasa alaminya. Nah, pada Pseudocode ini sendiri ada kamus deklarasi dan deskripsinya. Nah, untuk variabel global konstanta itu yang tadi disebutkan area MXK itu integer itu merupakan konstanta bernilai 10. Lalu pada area post sendiri itu tidak ada karena langsung ke area S dan area top. Nah, untuk variabel lokal pada area tampil stack itu area no itu merupakan integer, area itu merupakan integer, lalu ada variabel lokal pada area tukar barang itu merupakan area temp itu merupakan area barang, lalu ada variabel lokal pada area bubble slot itu area ini itu merupakan integer. Jadi integer itu merupakan berupa data. Lalu ada variabel lokal pada area buat BT node, area node itu merupakan pointer ke area B3 node. Nah, area itu merupakan integer. Lalu ada variabel lokal pada area BT search. Nah, area ini itu merupakan integer. Lalu ada variabel lokal pada area BT sisip. Nah, area itu merupakan integer, masih sama, area ini merupakan integer, lalu ada variabel lokal area tampil barang dan seterusnya. Lalu di sini ada algoritma deskripsinya. Jadi untuk struk barangnya sendiri, area code itu merupakan integer, area nama itu merupakan string, area stok itu merupakan integer, area harga itu integer, lalu ada instruct. Lalu di struk area pembelian area nama barang itu merupakan string, area jumlah itu merupakan integer, area harga itu merupakan integer, area subtotal itu integer, instruct. Lalu di struct ketiga itu ada area pelanggan, area ID itu merupakan string, area nama itu merupakan string, area JK itu merupakan char, area not telepon itu merupakan string, area alamat itu merupakan string, lalu instruct. Lalu ada struk area nota. Nah, area nomor itu merupakan integer, area tanggal itu string, area nama pelanggan itu string, area total harga itu integer, lalu instruct. Nah, struk area stack ini area data merupakan array bernilai 10 merupakan dari area pembelian. Nah, area top itu merupakan integer, lalu instruct. Nah, struk pada area B3 node itu merupakan area kunci array. Nah, array max key of integer. Jadi area N itu merupakan integer, area leaf itu boolean, area C itu array, area max key of pointer to array B3 node and struct. Lalu ada struct area cat node, ada struct area cat tree, ini untuk deskripsinya. Nah, ini merupakan prosedur area push, area S. Nah, lalu masuk ke prosedur area tampil stack. Nah, lalu di sini juga ada prosedur area tukar barang, prosedur area bubble sortnya, ini merupakan deskripsinya. Terus juga ini ada function area BT node, itu merupakan dari pointer to area B3 node dialokasikan ke area node baru. Lalu ada area node, lalu ada function area BT search dan seterusnya. Lalu ini untuk masih pseudocode-nya. Ini masih pseudocode. Lalu di sini masuk ke algoritma atau bahasa alaminya. Lalu bahasa alaminya pertama itu urutan pertama ada membuat struk barang yang berisi kode nama, stok dan harga. Lalu ada struk yang kedua itu ada area pembelian yang berisi nama harga, jumlah harga dan subtotal. Membuat struk area pelanggan yang berisi ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu membuat struk area nota yang berisi nomor nota, tanggal, nama pelanggan, dan total harga. Lalu membuat struk area stack yang berisi array data pembelian berukuran 10 dan variabel penanda top. Lalu membuat struk area B3 node yang berisi array, kunci, jumlah kunci, status daun, dan array pointer anak. Lalu membuat struk area cat node yang berisi info, pointer kiri, dan pointer kanan. Lalu ada membuat struk area cat kiri yang berisi nomor root, mendefinisikan prosedur area push. Jika bernilai area top area S kurang dari 9, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 12. Lalu di sini ada mencetak pesan jika stacknya penuh akan menampilkan stack penuh, lalu mengakhiri prosedur area push. Lalu mendefinisikan prosedur area tampil stack dengan parameter pointer area S. Memberi nilai awal area no sama dengan 1, selain area I dan area top turun sampai 0, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 19, kalau tidak kerjakan baris 20. Lalu di sini ada masih banyak lagi untuk penjelasan dari
bahasa alaminya, lalu selama area I kurang dari area R, area N dan area K lebih besar. Nah, ini masih bahasa alaminya, ini bahasa alaminya. Lalu bahasa alaminya tuh akan diakhiri pada 168 akan menampilkan hasil selesai programnya, maka itu akan selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari atau mempresentasikan tugas besar saya pada mata kuliah algoritma dan struktur data kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata, salah pengucapan mohon dimaafkan. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.